cawapres, kalau saya inginkan itu Gibran atau Jokowi sendiri. Tetapi kalau dua ini tidak bersedia, adalah orang. Kita langsung saja memanggil Pastor Daud Tony. Shalom Pak Daud, apa kabar Pak Daud? Halo Pak Isa, haleluya. Tuhan. Sekarang sedang di kota mana ini? Ada di rumah, di Solo. Di Solo ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Iya Pak Daud, boleh bincang-bincang karena Pak Daud sudah beberapa kali sebagai tamu di program Aku Ditolong Tuhan, dan banyak sekali orang-orang yang menyaksikan tayangan Aku Ditolong Tuhan ketika tamunya Pastor Daud Tony. Nah sekarang Pak Daud, baru-baru ini kan ada pemberitaan tentang penggenapan nubuatan tentang masa kelaparan dunia. Pak Daud juga pernah memberi pesan tentang inflasi. Sepertinya berkaitan. Bisa dijelaskan Pak Daud? Kalau untuk kesusahan besar, saya belum mendapat petunjuk Tuhan. Karena kita semua akan mengalami proses resesi itu mulai tahun depan. Dan tetapi ada pemulihan itu tahun 2035. Nah, kalau kesusahan besar kan pemulihannya kan tambah gini. Karena menjelang kedatangan Tuhan kan. Nah, tapi ini posisinya ini ada pemulihan. Nah, pemulihannya itu di tahun 2035 untuk Indonesia. Nah, tapi tentang kesusahan besar itu saya terus terang belum mendapat petunjuk Tuhan. Tapi yang jelas kita akan menghadapi tahun depan itu resesi ekonomi. Tahun 2021 ya, saya sudah bicara sama Pak Yabes, termasuk sama Pak Yusa kan mungkin, bahwa akan terjadi 2022 itu akan terjadi inflasi selama 5 tahun. Nah, 5 tahun ini akan inflasi naik terus. Itu sampai 2027. Nah, 2027. Nah, kenapa sampai tahun 2027 dan kenapa dampaknya nanti inflasi itu tahun depan? Karena gini, suatu kebijakan bila terjadi yang namanya itu kenaikan BBM, itu terasa itu bukan sebulan 2 bulan, tapi 6 bulan. Betul. Nah, itu namanya proses. Dan ini sepertinya persiapan kenaikan BBM ini sudah 100% pasti ya? Ini 99% lah. Nggak berani 100. Nah, kan kalau masalah ekonomi kan saya sering ngobrol sama kawan saya dulu di Sekwan Penasihat Presiden. Jadi namanya Letnan Jenderal Romulus Simbolon. Satu lettingnya dengan Pak Prabowo ya. Nah, termasuk dengan Maijen Gleni Kerupan, itu kan kawan semua, pernah jadi satu tim ya. Nah, jadi kondisi saat ini 2022 ini belum resesinya, ini baru permulaan. Nah, resesi yang sebenarnya itu ada tahun depan, karena dampak dari kenaikan BBM itu 6 bulan setelah itu. Nah, dan kalau kenaikan BBM, kenapa BBM dinaikkan? Untuk mengurangi konsumsi, terutama konsumsi yang berhubungan dengan impor. Nah, karena kalau BBM murah kan otomatis orang suka kemana-mana, keliling-keliling, dan banyak konsumsinya. Nah, dengan kenaikan BBM, dan kalau sampai BBM itu dicabut subsidinya, otomatis kan bisa terjadi daya beli masyarakat, konsumsinya kan turun. Nah, sebenarnya termasuk ini mengendalikan inflasi juga. Dengan suku bunga naik, setelah itu setelah BBM naik, nah, itu otomatis mengendalikan inflasi. Nah, dalam kondisi seperti ini, tahun depan itu suku bunga bank pasti naik lagi. Nah, makanya saya beritahu sama Pastor Yusa bahwa 2021 jangan utang bank. Karena suku bunga naik terus sampai 2025. Tapi naiknya bertahap pelan-pelan. Kenapa naik? Tahun depan itu tahun politik. Nah, tahun depan itu tahun politik. Nah, tahun politik di mana segala cara digunakan untuk kemenangan. Nah, tahun 2024 itu masa transisi presiden. Nah, di sini ekonomi terpengaruh. Nah, nanti kita akan mulai stabil itu 2025. Properti naik 2026, 2027. Sekarang belum. Nah, karena kita ini masuk ke situ, Pastor Yusa. Makanya dalam kondisi seperti itu, kita berdoa bersandar pada Elohim, kepada Bapak Yahweh. Nah, jadi pada waktu saya tanya, teori ekonomimu dari mana? Saya ngomong gini, penting saya doa dapat hikmat Tuhan, saya sampaikan aja. Itu aja. Ya, bagi para pemirsa yang menyaksikan tayangan ini, paling tidak punya satu gambaran-gambaran yang disampaikan oleh Pastor Daud Tony, para pemirsa bisa menimbang apa-apa yang disampaikan tadi tentang utang, tentang
kenaikan harga-harga setelah kenaikan BBM 6 bulan kemudian baru ada inflasi, pengaruh inflasinya, lalu kemudian properti akan ada kenaikan dan lain sebagainya yang disampaikan tadi, sehingga paling tidak pemirsa bisa ancang-ancang, bisa jaga-jaga, oh kedepannya mesti begini, mesti begitu. Oke, lanjut Pak Daud. Dan posisi seperti ini bagaimana caranya? Pada waktu inflasi nilai rupiah turun, langkah pertama megang rupiah secukupnya, karena kita di Indonesia transaksinya rupiah, tapi secukupnya. Nah, yang kedua ini sangat penting. Yang kedua, pegang barang. Misalnya kita dagangnya itu baju, ada keuntungan, satu, pegang uang rupiah secukupnya, sisanya untuk dagangan baju. Nah, kalau dagangnya besi, untung dikit, kasihkan besi. Intinya pegang barang. Karena untuk emas udah terlalu tinggi. Nah, kalau misalnya itu kita ini dagangnya itu adalah properti, ya tanah. Nah, kalau itu dagangnya adalah hal-hal berhubungan kebutuhan pokok, intinya dibesarin di barangnya itu. Oke, itu masukan yang baik untuk saudara-saudara cermati di situasi yang sepertinya tidak menentu di depan. Ini mendapatkan wejangan, mendapatkan nasihat dan prediksi gambaran-gambaran sesuai hikmat Tuhan yang dari Pastor Daud Tony, saudara bisa menimbangnya dan berjaga-jaga pilihan apa yang akan saudara lakukan. Seperti tadi ini kan menarik ya, kalau saudara bisnis di barang tertentu, bukan memegang uang banyak secara cash atau menjadikannya emas, tetapi disuruh untuk memegang stok dalam bentuk barang yang diperdagangkan itu. Wah, ini kan masukan yang baik. Sampai kapan ini Pastor Daud? 3 tahun. Nah, kenapa 3 tahun? Tidak pasti saya. Masih ada jawabannya. Ingat, suatu sakit kalau sembuh itu nggak bisa sehari 2 hari, bisa 3 atau 4 hari. Corona itu kan 2 tahun Pastor Yusa. Betul. Nah, waktu pemulihannya minimal 3 tahun. Jadi prosesnya nanti kita akan seperti ini 3 tahun. Karena ada tahun depan, tahun politik, geopolitik dan geostrategis. Oke. Dan masuk ke tahun 2024, suasana panas. Kalau tahun politik di 2024, Pastor Daud Tony apa mau menyampaikan signal-signal siapa sih yang akan melanjutkan kepemimpinan di negeri ini? Ini analisa saya, ini keinginan saya. Jadi bukan Tuhan, bukan. Ini bukan Tuhan, bukan. Ya, Paulus juga pernah berkata begitu. Ini bukan Tuhan, tetapi aku Paulus. Nah, sekarang Pastor Daud Tony dengan gaya bahasa yang sama, silakan. Cawapres, kalau saya inginkan itu Gibran atau Jokowi sendiri. Tetapi kalau dua ini tidak bersedia, adalah orang yang ditunjuk Jokowi, orang yang dipercaya Jokowi untuk jadi cawapres. Cawapres nih Pastor Yusa. Karena apa? Ingat di Indonesia, ganti presiden, ganti selera. Nah, kalau tidak dilanjutkan lagi, sayang Pak Yusa. IKN gimana? Tol gimana? Infrastruktur gimana? Kan gitu. Berarti kalau cawapresnya sudah disebut, prediksi Pak Daud, capresnya? Nah, capres kalau saya suka militer. Oh. Kenapa militer? Ingat, kondisi tahun ini beda dengan tahun-tahun yang lalu. Pertama, ada perang Rusia dengan Ukraina. Sekarang gini Pastor Yusa, Ukraina itu presidennya penyanyi pelawak. Sedangkan Putin, presiden Rusia, itu adalah militer, intelijen, ahli strategi. Kalau untuk habiskan Ukraina, Rusia cukup 1 minggu. Tapi sama Rusia dibikin lama. Artinya apa? Naboknya lalat, yang kena para gajah keluar semua. Dia cukup nabok lalat aja, tak, gajah-gajah pada pusing semua. Nah, coba Pastor bisa pikirkan. Untuk buang senjata yang expired, karena ada radioaktifnya Pastor Yusa. Itu kalau nyewa atau untuk menaruh tempat barang yang radioaktif itu perlu uang yang besar untuk beli 1 pulau. Nah, dengan perang Ukraina, senjata-senjata yang expired Rusia dilempar sana semua Pastor Yusa. Mengurangi biaya kos. Karena apa? Putin otaknya militer. Nah, yang kedua, kalau Rusia ingin presidennya Ukraina itu selesai, cukup selesai Pastor Yusa. Sengaja dibikin lama. Kenapa lama? Gas, batu bara, mineral, semua tergantung Rusia. Otomatis menguntungkan Rusia. Betul? Nah, menguntungkan Rusia.
Sehingga apa? Semua dikendalikan oleh Rusia dan Cina. Nah, makanya Ukraina dan Rusia ini dibikin lama, Pastor Yusa. Nah, kalau dibikin lama seperti ini, kondisi seperti ini, mau tidak mau, inflasi. Nah, Indonesia bisa tertolong karena ekspor mineral, batu bara. Yang jadi pertanyaan, kalau tiba-tiba batu bara harganya turun, ekspor Indonesia gimana? Nah, inilah yang memicu inflasi. Tapi batu bara sekarang lagi top-topnya ini. Nah, ini jadi pertanyaan, bila terjadi sesuatu, harga batu bara turun, bagaimana, Pastor Yusa? Kan kondisi tidak menentu, betul? Nah, tiba-tiba Rusia sama Ukraina damai, langsung gang. Karena kemarin waktu sama kawan saya, Indonesia itu selalu yang terakhir. Yang lain kena, Indonesia yang terakhir. Oke, kembali kepada pokok bahasan militer tadi. Nah, militer. Pertama, kalau capres dari militer, dia tahu namanya olah yuda, menghitung strategi. Nah, yang kedua, jiwa nasionalis. Yang ketiga, negarawan. Yang keempat, dari rakyat, kembali rakyat, berjuang untuk rakyat, bersama rakyat. Nah, karena apa? Capres dari militer ini tahu strategi. Nah, dan ada jiwa patriotiknya. Nasionalis itu harus ada. Berarti yang akan muncul dari militer di 2024 ada berapa? 1 atau 2 orang itu? Ya, 2. Nah, ada 2. Nah, nanti kita lihat pengkerucutannya gitu.